Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah sampai ke program yang ketiga, yaitu bubble sorting. Di sini kita akan menggunakan preprocessor directive define pada konsep bubble sorting. Nah, kita pahami dulu bubble sorting itu apa sih? Nah, bubble sorting ini atau sering disebut metode gelembung adalah suatu metode atau algoritma yang pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan, berarti data sudah terurut. Nah, itu untuk konsep bubble sort-nya. Jadi, intinya bubble sort ini pada dasarnya konsep utama dari pengurutan adalah memanipulasi indeks dari list array-nya. Nah, dengan cara menukar isi array dengan array yang lainnya. Jadi, bubble sort ini melibatkan suatu array atau array. Nah, ini dilibatkannya. Ya, kita langsung saja ke dalam kode programnya. Di sini saya masih menggunakan dep C++. Di sini ada nama include-nya stdlib.h. Stdlib.h ini adalah suatu file header yang berfungsi untuk operasi pembanding dan operasi konversi, yang diantaranya ada max untuk menentukan nilai maksimum, dan ada satu lagi nilai min. Salah satu contohnya itu untuk menentukan nilai minimum yang biasanya digunakan dalam array nilai minimum atau nilai maksimum. Jadi di sini kita menggunakan include stdlib.h. Di sini juga preprocessor directive-nya sudah kita lihat ada nama konstantanya tukar A, B dengan nilai konstantanya ini. Int T sama dengan A sama dengan B sama dengan T. Ini akan kita jabarkan ke dalam fungsi bubble sort-nya di sini. Lalu ada lagi preprocessor directive-nya define index 8. Indeks ini adalah nama konstantanya dan 8 itu adalah nilai konstantanya. Jadi nanti tidak akan dicantumkan 8, tetapi yang akan kita cantumkan adalah nama konstantanya yaitu adalah indeks. Ya, di sini sudah terlihat ada suatu deklarasi bubble sort-nya. Ini kita menggunakan in. In itu integer. Lalu kita deklarasikan in i. Selanjutnya, integer array kita ambil di indeks. Indeks itu berapa? Indeks itu nilai konstantanya nih 8. Berarti angka yang dimasukkan ke dalam array ini adalah 8 angka. Kita lihat isinya. 12, 9, 4, 99, 120, 1, 3, 10. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini sudah pas 8 angka sesuai dengan deklarasi indeks.
Indeks itu nilai konstantanya 8. Jadi angkanya di sini 8. Di sini tidak menggunakan using namespace std juga, program 11.3 ini sudah dapat dijalankan. Nah, kembali lagi kita lanjutkan. Di sini ada fungsi for. Dengan kita fungsikan i sama dengan 0, i kurang dari indeks, dan i plus plus. I plus plus ini adalah setiap angka bertambah 1. Ingat, kalau array itu diawali dari angka 0, bukan angka 1. Di sini ada juga %d. %d ini adalah untuk membaca sebuah nilai integer desimal. Dengan array-nya mengambil dari i. I itu dari mana? Dari sini. Dijabarkannya. Nah, langsung kita masukkan fungsi bubble sort-nya di sini. Ini fungsi bubble sort-nya yang utamanya adalah mengurutkan array. Nah, setelah diurutkan, nanti akan ada fungsi hasil dengan ketentuan for i sama dengan 0, lalu i kurang dari indeks juga, dan i plus plus artinya setiap angka bertambah 1. Di sini juga sama, integer, lalu langsung menghentikan tampilan dengan menggunakan pause. Nah, di sini kita fungsikan bubble sort-nya. Jadi bisa kita fungsikan di bawah bungkusan main. Di sini fungsi bubble sort-nya. Lihat, ini salah satu deklarasi bubble sort-nya. In A, in N. Sama seperti yang di atas. Sudah sama deklarasinya. Lalu di sini ada variabel i dan j. Di sini kita akan gunakan i itu adalah i sama dengan 0 dan i kurang dari n, lalu i plus plus. Berarti i ini adalah setiap angka bertambah 1. Nah, kita jabarkan lagi untuk yang j dijabarkannya. J juga sama, tapi j ini kita sama dengankan 1, lalu untuk yang keduanya j kurang dari n kurang 1. J plus plus. Setiap angka di j ini bertambah 1. Ini mungkin sudah kita fungsikan di array dan fungsi yang lainnya di pertemuan sebelumnya. Nah, langsung saja di sini kita logikakan if a j kurang 1 lebih dari a j. Di sini langsung saja menggunakan preprosesor dengan tukar a j kurang 1 a j. Tukar ini dari mana? Ini diambilnya penjabaran dari sini. Nah, ini dari preprosesor direktifnya tukarnya. Dan di sini juga ada return 0. Return ini adalah mengembalikan suatu fungsi nilai atau fungsi mengembalikan suatu nilai. Dan 0 ini adalah untuk mengakhiri suatu programnya. Jadi di sini dituliskan return 0. Sebenarnya ini sudah
dijelaskan materinya pada pertemuan sebelumnya seperti array, fungsi for untuk pengulangan, dan untuk penjabarannya seperti I sama dengan 0, I kurang indeks, I++. Sebenarnya pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Jika belum paham, bisa membuka kembali materi sebelumnya. Karena bubble sort ini menggunakan array. Dan ini adalah fungsi bubble sort-nya. Kita lihat untuk output-nya. Kita jalankan atau compile. F11. Nah, sudah jalan. Di sini ada angka yang sebelum diurutkan. 12 sampai 10. Sama kan? Lalu, ketika kita memasukkan fungsi kode array-nya, lalu memasukkan fungsi bubble sort-nya, maka hasilnya akan menjadi seperti ini dan diurutkan. Sekian untuk praktikum atau praktik preprosesor direktif ini. Semoga dapat dipahami karena insya Allah yang mau berusaha akan mendapatkan suatu hasil yang diinginkan. Jika belum paham untuk materi array ataupun materi fungsi yang lainnya atau function, bisa dibuka kembali untuk praktik yang sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.